wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supelina Prelita dari kelompok 7 selaku moderator. Di sini kami akan menjelaskan PowerPoint kami yang berjudul teks ulasan buku yang akan dijelaskan oleh Sri Askarina Fitri. Kepada Saudari Askarina Fitri disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Askarina Fitri dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teks ulasan buku. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan ini disebut dengan resensi atau review. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Pada lingkungan kita yang pada umumnya, ulasan itu biasanya dibuat terhadap buku yang dinamakan seperti ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Tapi padahal sesungguhnya ulasan itu tidak hanya dibuat untuk buku saja, tetapi juga dibuat untuk artikel, karya-karya lain seperti karya sastra, yaitu novel, drama, puisi, cerpen, musik, tari, lukis, film, dan juga dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa seperti olahraga dan kegiatan sosial lainnya. Teks ulasan ini berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Yang kedua, tujuan teks ulasan. Tujuan teks ulasan itu adalah membantu pembaca mengetahui isi suatu karya. Yang kedua, memberikan pandangan atau penilaian terhadap suatu karya. Yang ketiga, memberikan pertimbangan pada pembaca apa suatu karya tersebut pantas dinikmati ataupun tidak. Yang keempat yaitu memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Yang kelima, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. Dan yang keenam, memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Kemudian struktur teks ulasan. Dapat kita lihat bahwa ada 4 struktur teks ulasan. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua tafsiran, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat rangkuman. Orientasi adalah bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya seperti film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Yang kedua yaitu tafsiran. Tafsiran itu adalah bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang akan diulas, yang menarik atau yang unik. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi itu adalah bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas, yaitu pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya. Yang keempat yaitu rangkuman. Rangkuman itu yaitu pendapat pengulas berupa manfaat atau komentar yang berkualitas dari para penulis, apakah hasil karya tersebut baik atau tidak baik ditonton maupun untuk dibaca. Kemudian ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Ada 10. Yang pertama yaitu istilah, yang kedua sinonim dan antonim, yang ketiga nomina, yang keempat verba, yang kelima pronomina, yang keenam konjungsi, yang ketujuh preposisi, yang kedelapan artikel, yang kesembilan kalimat simpleks dan kompleks, dan yang ke-10 menggunakan ungkapan perbandingan atau persamaan dan perbedaan. Dan ada juga kata kerja. Kata kerja di sini yaitu material yang menyatakan kegiatan fisik atau proses. Kata benda
Kata benda itu seperti nomina, yaitu kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda. Kemudian ada kata ganti. Kata ganti disebut juga dengan pronomina. Pronomina yaitu jenis kata yang mengganti nomina atau frasa nomina. Dan juga ada kata tugas. Kata tugas yaitu kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa atau kalimat ataupun paragraf. Kemudian langkah-langkah menyusun teks ulasan buku itu ada yang pertama menentukan jenis buku, yang kedua membuat tujuan penulis, yang ketiga mencatat bagian identitas buku, yang keempat menulis hal yang menarik atau dianggap penting, dan yang kelima membuat simpulan dan menulis saran yang baik untuk pembaca, dan yang terakhir menuangkan hasil catatan secara lengkap ke dalam teks ulasan. Dapat kita lihat contoh dari teks ulasan, yaitu yang pertama kan identitas dari sebuah buku yang berisi dalam identitas itu ada judul, penulis, jenis buku, penerbit, cetakan satu, dan tebal sebuah buku tersebut. Dapat kita lihat bahwa judul buku ini dapat kita contohkan, yaitu Sang Pemimpi. Penulisnya yaitu Andrea Hirata. Kemudian jenis bukunya fiksi. Jenis buku ini ada dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Dan kemudian penerbit yaitu Bentang, cetakan 1 Juli 2006. Tebal 10 tambah 292 halaman. Kita jelaskan orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Ataupun contoh teks ulasan dan struktur dari sebuah film. Berawal dari sebuah novel atau sebuah cerita yang difilmkan. Yang contohnya terdapat di dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang diciptakan oleh Buya Hamka. Kemudian difilmkan dan dibintangi oleh beberapa artis yang berbakat. Film ini dirilis pada tanggal 19 Desember 2013. Seperti ada tafsiran, ada orientasi, tafsiran, evaluasi, serta rangkuman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, disilahkan kepada teman-teman semuanya untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan.